Kisah pemain keturunan Indonesia, Welber Jardim, dipandang sebagai sosok yang memotivasi pemain muda tanah air. Pemain keturunan Indonesia, Welber The Halim Jardim, menarik diulas. Apalagi, Welber Jardim yang turut membela timnas Indonesia U17 di Piala Dunia, dipandang sebagai sosok yang memotivasi pemain muda tanah air. Pandangan itu datang dari mantan pemain Persija Jakarta, Antonio Claudio. Pria kelahiran Brazil itu melihat potensi besar yang dimiliki Welber. Mengingat, Welber juga saat ini merupakan pemain muda Indonesia yang berkompetisi di Brazil. Claudio melihat kehadiran Welber di timnas Indonesia menjadi daya tarik tersendiri. Berkat Welber, para pemain muda tanah air semakin berlomba untuk menjadi lebih baik. Di sisi lain, Claudio tidak ingin membuat Welber haus pujian. Menurutnya, tidak ada pemain yang bagus seorang diri dalam sebuah tim. Welber dinilai tampil bagus, tetapi tidak lepas karena dukungan teman-teman lainnya di timnas Indonesia U17. Artinya, secara keseluruhan skuad Garuda Asia juga memiliki potensi yang apik. Sebagaimana diketahui, timnas Indonesia U17 gugur di Persib Grup Piala Dunia U17. Pasalnya, dari 3 laga di grup A, timnas usia 17 meraih 2 kali hasil imbang saat melawan Panama U17 dan Ekuador U17, serta kalah dari Maroko. Meski demikian, pengalaman ini menjadi hal yang paling berharga, terkhusus bagi para pemain, mengingat ini merupakan pertama kalinya Garuda Asia menentas di ajang Piala Dunia. Media Vietnam soroti nasib Shin Tae-yong di kursi pelatih timnas Indonesia usai gagal menang di 2 laga grup F. Media Vietnam soroti nasib Shin Tae-yong di kursi pelatih timnas Indonesia usai gagal menang di 2 laga grup F kualifikasi Piala Dunia 2026. Mereka menyebut nasib Shin Tae-yong terancam jika timnas Indonesia tak bisa sukses di babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026. Ya, timnas Indonesia sudah melakoni 2 laga grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026. Hasilnya, melawan timnas Irak di laga perdana grup F, Asnawi Mangku Alam CS kalah telak dengan skor 1-5. Sementara saat melawan Filipina, timnas Indonesia ditahan 1-1. Hasil itu membuat timnas Indonesia terbenam di dasar klasemen sementara grup F saat ini. Mereka baru mengoleksi 1 poin, kalah selisih gol dari timnas Filipina yang bertengger di urutan ketiga dengan raihan 1 poin juga. Dan Tri menyebut timnas Indonesia mendapat kritikan keras usai hanya bermain imbang melawan Filipina. Pasalnya, timnas Indonesia dinilai terus tampil mengecewakan dalam perjalanan sejauh ini di putaran kedua kualifikasi Piala Dunia. Dan Tri pun kemudian menyoroti nasib Shin Tae-yong yang juga dalam melatih timnas Indonesia. Mereka menilai posisi Shin Tae-yong bisa terancam jika timnas Indonesia tak segera bangkit dalam mengarungi kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia masih menyisakan sejumlah laga di grup F. Selanjutnya, timnas Indonesia akan menjamu timnas Vietnam pada 21 Maret 2024. Setelah itu, timnas Indonesia bergantian bertandang ke markas Vietnam pada 26 Maret 2024. Lalu, timnas Indonesia akan melakoni lagi 2 laga tandang. Mereka akan menjamu Irak pada 6 Juni dan Filipina pada 11 Juni 2024. Pemain Irak tebar ancaman ke timnas Indonesia jelang Piala Asia 2023. Kenang momen ketika di Jakarta. Pemain Irak mulai menebar ancaman ke timnas Indonesia jelang bergulirnya Piala Asia 2023. Salah satu dengan mengenang momen ketika di Jakarta. Seperti diketahui, timnas Indonesia dan Irak tergabung di grup D Piala Asia 2023 bersama Jepang serta Vietnam. Keempat tim ini akan saling sikut untuk memperebutkan tiket 16 besar Piala Asia. Irak yang merupakan salah satu tim kuat di grup ini memang diunggulkan untuk lolos mendampingi Jepang di 16 besar nanti. Pemain Irak, Basar Rashan, mulai menebar ancaman ke semua tim termasuk timnas Indonesia jelang Piala Asia 2023 digulirkan. Bahkan, ia yakin kalau Irak mampu mengulangi momen yang sama ketika tampil di Jakarta pada 2007 silam. Sebagai informasi, Irak menjadi juara Piala Asia 2007 kali itu. Skuad Irak mengalahkan Arab Saudi di partai final yang digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno dengan skor 1-0. Timnas Indonesia yang menjadi tuan rumah gagal melaju ke 16 besar usai mereka hanya berada di peringkat ketiga grup D dengan raihan poin 3 poin. Kala itu, timnas Indonesia diperkuat pemain seperti Bambang Pamungkas, Budi Sudarsono, dan lainnya.
FIFA akan bangun training center timnas Indonesia di IKN. Jokowi memperkirakan selesai dalam waktu dekat ini. FIFA akan membiayai pembangunan training center untuk timnas Indonesia di ibu kota Nusantara. Presiden RI Joko Widodo pada keterangannya memperkirakan proyek bisa tuntas dalam waktu dekat ini. Jokowi juga menuturkan bahwa training center yang lokasinya berada di kawasan 1B IKN itu memiliki sekitar 6-8 lapangan. Seluruh biayanya ditanggung oleh FIFA. Masih dalam kesempatan yang sama, Erick Thohir selaku Ketua Umum PSSI berterima kasih kepada Jokowi atas restunya terkait pembangunan training center di IKN Nusantara. Jokowi pun berharap keberadaan training center bisa membawa timnas Indonesia melenggang ke tingkat dunia. Adapun biaya pembangunan training center untuk timnas Indonesia di IKN berasal dari dana FIFA Forward, sebuah proyek bantuan dari FIFA sebagai induk sepak bola dunia. Rencananya, training center timnas Indonesia ini dibangun di atas lahan seluas 30 hektar. Diharapkan Merah Putih tak lagi kesulitan mencari tempat latihan. Di tempat terpisah, Ketua Satgas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN Danis Hidayat Sumadilaga menilai pembangunan training center timnas Indonesia di IKN bukan sesuatu yang mustahil, meskipun saat ini kawasan tersebut masih lebih banyak membenahi infrastruktur dasar. So give me all the scars, I'm a human being. Cover them with tattoos so you can't see. Knew it from the start, you had problems with me. And the things I could be, I just... Miliki impian bahwa timnas Indonesia main di Piala Dunia. Rafael Struijk, negara ini tergila-gila akan sepak bola. Pemain timnas Indonesia, Rafael Struijk, menyadari betul bahwa pencinta sepak bola tanah air sangat tergila-gila akan sepak bola. Untuk itu, Rafael memiliki impian membawa timnas Indonesia main di Piala Dunia agar dapat menyenangkan para fans Garuda. Meski Rafael Struijk baru resmi menjadi warga negara Indonesia pada Mei 2023 lalu, kecintaannya terhadap tanah air begitu besar. Rafael pun ingin menjadi andalan timnas Indonesia. Terbukti dari pemain berusia 20 tahun yang sudah mencatatkan 7 penampilan bersama Garuda di semua kelompok umur. Rafael bahkan berhasil mencetak 2 gol bersama skuad Garuda. Meski baru setengah tahun berseragam timnas Indonesia, Rafael mempunyai mimpi tinggi membawa timnas Indonesia bermain di Piala Dunia suatu saat nanti. Pemain yang mempunyai darah keturunan Indonesia dari neneknya itu mengatakan mimpi itu merupakan impian terakhirnya. Rafael menyadari impian itu masih jauh, namun dia siap bekerja keras demi mewujudkannya. Kini, Rafael sedang berupaya meniti mimpinya dengan membela timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia yang berhasil menembus putaran kedua tergabung bersama Irak, Filipina, dan Vietnam. Sayangnya, dalam 2 pertandingan awal, timnas Indonesia hanya meraih 1 poin. I hate being open, I hate being broken. I feel like an ocean filled up with emotion. Anger ain't a potion, rub it on like lotion. I can feel it soaking, reopen, the scars have awoken. I can't move on till I let go. I feel so lost, never at home. Need to be strong every